Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021. Kami selalu mendoakan saudara-saudara yang setia mendengarkan renungan harian ini untuk tetap berada dalam keadaan baik dan sehat. Kasih Tuhan bersama dengan saudara-saudara sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan, mari satu di dalam doa. Karena Engkau Maha Kasih, Maha Murah, Maha Agung, maka kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk membaca firman-Mu, mengenal kehendak dan pikiran-pikiran Tuhan. Roh Kudus tolong kami, biar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saudara-saudara dari firman Tuhan, Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jambang? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita adalah
munafik, belopuduk. Sahabat-sahabat Kristus, seringkali ada orang yang berkata, kita harus pergi ke gereja agar jangan orang menilai kita malas. Atau ungkapan, kita harus memasukkan persembahan supaya orang mendengar nama kita disebutkan. Atau ungkapan, kita harus menolong orang agar orang jangan mengira kita tidak peduli. Sahabat-sahabat Kristus, ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan kemunafikan hidup dari orang percaya yang hanya mementingkan penilaian orang lain dan bukan dilandasi dengan ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, hal yang saya katakan di atas dilakukan pula oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang belajar tentang firman Allah dan bertugas untuk mengajarkan kebenaran. Tetapi saudara-saudara, mereka justru berpegang teguh pada adat istiadat dan kebiasaan nenek moyang yang kelihatan, tetapi tidak didasari oleh ketaatan kepada Tuhan. Saudara, mereka melakukan hukum Taurat dan adat istiadat mereka dengan tujuan agar mereka dinilai orang lain dan dipuji karena memegang teguh ajaran nenek moyang. Ya, mereka memprotes murid Tuhan Yesus yang makan sebelum mencuci tangan. Saudara, Tuhan kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa adat istiadat dan kebiasaan itu baik, tetapi jangan sampai mengalahkan ketaatan kepada Allah. Tuhan mengatakan bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari mulut. Maksudnya saudara, yang muncul dari hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan orang, itu yang membuat orang najis atau berdosa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita, lakukanlah kebiasaan dan aturan-aturan hidup kita berdasarkan firman Tuhan dengan cara menunjukkan ketaatan dan kasih kepada Allah. Saudara, semua kita lakukan bukan agar dipuji, bukan agar disanjung orang, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Janganlah kita hidup seperti itu. Janganlah hidup kita munafik di hadapan Tuhan. Tapi hiduplah dengan benar, hiduplah dengan jujur. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati, perkataan kita, kiranya semuanya kita pikirkan dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan berlaku untuk mendapatkan pujian, mendapatkan kebanggaan, tetapi hiduplah dengan benar. Sebab orang yang hidup dengan benar diberkati Tuhan. Janganlah menjadi orang munafik, tetapi hiduplah dengan tulus, dengan murni, jujur di mata Tuhan, maka kita akan selalu diberkati Tuhan. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan, kami belajar untuk hidup benar, jujur di pandangan mata Tuhan. Tidak gampang Tuhan. Iblis juga berusaha menggerogoti kami untuk tidak hidup benar di mata Tuhan. Ampuni kami jika kami masih melakukan hal demikian. Kami mau belajar untuk menaati firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman di muka bumi ini. Bapa, kasihi kami, sertai kami. Kami semua yang selalu mendengarkan renungan harian, Engkau berkati hidup kami, agar kami kuat, teguh, damai sejahtera menjadi milik kami. Tolong kami Tuhan, untuk bertindak, berbuat sesuai dengan maksud-Mu. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami,
Beri kami semua kekuatan, kesehatan, hikmat, agar kami mampu melewati masa pandemi ini dengan baik. Jika kami berada dalam pergumulan, dan pastilah banyak pergumulan kami, topang kami Tuhan. Mereka bergumul dengan sakit, Tuhan sembuhkan. Berada dalam duka, Tuhan hiburkan. Macam-macam pergumulan yang kami rasakan, yang kadang-kala membuat kami tidak berdaya. Topanglah kami Roh Kudus, karena Engkau gunung batu kami, sehingga kami kuat melangkah di dalam menghadapi pergumulan ini. Sayangi kami semua, sayangi para pelayan-pelayan-Mu, majelis pengurus OIG, untuk terus melayani dengan baik. Berkati bangsa kami, negara kami, semoga kami hidup dengan damai dalam suasana kondusif di negara ini. Tuhan, ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati, mengasihi, dan menyayangi kita semua. Tetap semangat, kuat menjalani hidup ini. Salam sehat.